Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasyirin. Surahul Azim, Quran surat Al-Imran ayat 85. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana biasa kita tak bosan-bosan untuk selalu menyatakan syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga karunia-Nya berupa keimanan dan keislaman kita, sehingga pada hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah berkumpul dalam majelis yang mulia ini, yang membahas tentang kajian-kajian ilmu Allah yang nanti setelah kita serap, kita yakini sekaligus kita amalkan, sehingga tidak banyak yang meringankan waktu untuk dalam datang ke majelis. Justru masih banyak orang-orang atau masyarakat kita yang notabene adalah mayoritas Islam, tapi masih hobinya pergi ke tempat yang lain yang dinilai dia lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, lebih menenangkan. Hal sebaliknya, ketika orang yang yakin dengan kebenaran Allah, tatkala mendengar firman-firman Allah, tatkala mendengar wahyu-wahyu Allah, dia akan tenang, hatinya bergetar, karena dengan ayat-ayat itu menghamparkan sebuah pemikiran atau akal pikiran kita sehingga bisa hidup. Di dalam surat Al-Hijr ayat 191, alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang artinya bahwa orang yang beruntung di hadapan Allah adalah ketika orang selalu ingat tatkala berdiri kepada Allah, ingat ketika duduk kepada Allah, dan baring pun ingat Allah SWT. Ini adalah yang ciri-ciri orang yang berimannya teguh, sehingga ketika dibacakan ayat-ayat Allah dia senang, bukan lagu-lagu yang sifatnya euforia dengan joget-jogetan dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang membedakan antara hak dengan batil, orang yang betul-betul iman kepada Allah dan orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Dengan susah payah, dengan memaksakan dirinya kepada Allah, dengan patrian keimanan, walaupun hujan, walaupun panas, walaupun sepi, tidak sepi, masjid sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah SWT, khususnya untuk sholat. Dan masjid perlu saya sampaikan bahwa bukan hanya untuk sholat saja, tapi bermuzakarah tentang bagaimana sosial, ekonomi, politik dan sebagainya di masjid adalah merupakan sebuah wadah, sehingga tidak hanya ibadah mahdhah saja, tapi ibadah-ibadah lain yang berkepentingan bagaimana mewujudkan syukur kepada Allah. Inilah merupakan sebuah bentuk kepada
keridhaan Allah SWT. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT, sesuai dengan kajian saya, yaitu dengan penguatan tauhid, yang dulu pernah saya sampaikan bahwa dalil-dalil tauhid ada sekedar untuk mengingatkan saja di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang maknanya bahwa jelas bahwa katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa, Allahu samad, Allah tempat bergantung, meminta segala sesuatu apapun. Saya garis bawahi, Allah untuk meminta sesuatu apapun yang menjadi kebutuhan manusia, baik zahir maupun batin, ini ketauhidan. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai. Sebelum saya menginjak materi, bahwa situasi sekarang Indonesia masih dalam bergabung, yaitu tengah dalam musibah banjir bandang. Daerah Sumatera, baik Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kita doakan mudah-mudahan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, hakul muslim alal muslim, dalam menerima musibah ini dijadikan sebuah ladang ibadah, karena segala sesuatunya adalah merupakan kehendak mutlak, ada ketentuan Allah. Siapapun, apapun, tidak ada yang selain beralasan karena ini, karena itu dan sebagainya. Yang jelas kuncinya, segala sesuatu merupakan ketetapan Allah SWT yang mengatur, dan semua ada hikmahnya. Di antaranya menggugah saudara-saudara kita yang kena musibah untuk membantu yang kena musibah. Yang kena musibah ini merupakan ketentuan Allah, menjadikan sebuah evaluasi bagi yang ketaatan. Kalaupun yang tidak ketaatan, dalam istilah itu kemurkaan Allah, itu merupakan sebuah peringatan, supaya dalam hidup ini bukan hanya hidup-hidupan saja. Dalam hidup ini konteksnya bahwa kita itu tidak hanya satu hidup langsung, tapi ada yang menghidupkan kita, ada yang memberikan segala sesuatunya, kesehatan kita, pemikiran kita, dan segala sesuatu kebutuhan yang kita miliki dan sebagainya. Jemaah salat maghrib yang dimiliki oleh Allah SWT, dalil yang berikutnya saya sekedar mengingatkan yang pelajaran kami dulu atau yang sampaikan dulu di dalam surat An-Nahl, yaitu surat 16 ayat 36, yang artinya saja saya sampaikan. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Sesembahan selain daripada Allah itu namanya tauhid, baik kepada pohon-pohon, kepada selain daripada Allah, baik yang dikira itu keramat dan keris macam-macam, itu namanya tauhid. Jadi merupakan sebuah kesyirikan yang tidak boleh, tidak merusak, meyakini, tidak, apalagi kita menjalankan dan sebagainya. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi terkait dengan materi malam ini, jadi kami memberikan materi penerapan tentang dalam hal ketauhidan dalam hidup kita. Waktu berjalan begitu cepat, dari mulai hari, minggu, bulan, tak terasa. Agenda tahunan. Mungkin Pak Ustadz Ma'an tahu Pak ya, agenda tahunan yang notabene bangsa Indonesia itu bangsa yang mayoritas Islam, tapi tanpa disadari terkadang satu malam akidah kita tergadaikan dengan 3 budaya. Yang pertama adalah budaya Majusi, yang kedua adalah budaya Nasrani, yang ketiga adalah budaya Yahudi. Apa maknanya momen itu? Ini tanggal 6 kurang lebih Desember, sampai tanggal berapa Pak Maan? 30, 31? 31, berarti sekitar kurang lebih 25 hari lagi. Namanya Nataru.
Natal dan Tahun Baru. Ini yang pelajaran yang kami sampaikan untuk menguji sebagai sejauh mana kita menerapkan ilmu-ilmu ketauhidan itu. Bukan hanya sekedar untuk ikut-ikutan saja, yang penting ikut euforia dan sebagainya. Padahal di sana dalam satu malam banyak bermaksiat yang dilakukan. Di antara lain mungkin minuman keras. Habis itu mungkin istilah itu pergaulan bebas. Selanjutnya yang namanya istilah itu kebut-kebutan dan sebagainya. Padahal Nataru itu adalah momen budaya selain daripada kita. Fakta di lapangan justru sebaliknya. Umat Islam yang merayakan, umat yang lain justru malah mengucapkan terima kasih udah dirayakan kepada umat Islam. Padahal umat yang pada saat itu justru malam tahun baru mengadakan kajian-kajian sesuai dengan kitab yang ada, yang diyakini. Makanya tadi saya sampaikan dalam pembukaan di dalam surat Al-Imran ayat 85, wa ma yabtaghi waral islami dinan fala yuqbala minhu wa wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memeluk agama selain daripada agama Islam, maka segala amaliyahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ayat berikut, maka di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Jelas. Tapi fakta di lapangan, terkadang saya mulai lahir sampai saat ini, mungkin di saat yang akan datang, perayaan itu umat Islam euforia dan sebagainya. Pada kami ulangi lagi, bahwa orang yang merayakan itu pada saat itu, waktu itu mengadakan kajian-kajian kitab dia, mendalami kitab dia, supaya apa? Kita yang umat Islam, terutama generasi muda, menyuporia. Sana sini gedang musik, setiap istilah itu perempatan, setiap ada senja. Dalam hal ini institusi kepolisian mengadakan pengamanan dan sebagainya. Padahal ketika dirayakan, umat yang selain daripada kita itu hanya minoritas saja. Kita justru yang sangat prihatin kita kan. Karena apa? Karena kurang kajian tadi, karena kurang memahami tadi. Hanya seremoni ikut-ikutan. Al-Baqarah 42 di sana jelas, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu sampaikan batil. Kalau kita mengetahui tentang yang hak, jangan dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itu jelas Al-Quran. Ayat yang lain Allah juga menegaskan, inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Konsep-konsep agama lain, baik itu satu agama lain, Buddha, Hindu, dia punya konsep, biarkan saja. Makanya di dalam surat Al-Kafirun sebagai konsep asbabul nuzul, ketika turunnya mana yang hak, mana yang batil, agamamu ke agamamu, di sana dinyatakan dan jelas. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kau sembah, dan sebaliknya kamu jangan menyembah apa yang kau sembah. Wala antum a'biduna ma'bud, kami juga tidak menyembah, dan sebagainya. Terakhir lakum dinuga, agamu kamu silakan di sana itu merayakan, kami juga silakan ikut serta, kecuali dalam hal muamalah, dalam hal silakan gotong royongan dan sebagainya. Ketika salah itu masuk ranah-ranah akidah, Allah akan melarang, Allah akan murka. Walaupun sifatnya toleransi, tapi toleransi yang mana? Makanya malam ini saya sampaikan tentang konsep toleransi. Sebelum istilah itu mengacu kepada istilah itu bagaimana istilah itu. Ketika nanti datang tahun baru, Natal dan Karena itu satu paket, Natal dan tahun baru. Jadi umat jangan ingat tahun kita adalah 1 Muharram. Bagaimana istilah itu mengevaluasi dalam 1 Muharram itu dan sebagainya. Kalau istilah itu ya silahkan monggo dan sebagainya. Kita harus jelas, Islam bukan keras, tapi Islam itu adalah tegas.
bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dianjurkan, mana yang diperintahkan, mana yang dimurkai Allah, mana yang tidak dimurkai. Ini adalah konsep Islam. Kalau orang berpikiran bahwa Islam ini organisasi keras, organisasi ini dan sebagainya, itu salah pemahaman saja. Sementara bahwa Islam itu tegas, haram, haram, batil, batil, tidak ada setengah haram, setengah batil, makruh dan sunat dan sebagainya, jelas hukumnya. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sebelum sampai menyampaikan penerapan tentang ketauhidan, saya menyampaikan dulu tentang konsep apa sih sebetulnya makna toleransi itu. Di sini secara umum saya sampaikan konsep toleransi dalam Islam atau tasamuh adalah sikap saling menghormati dan berlapang dada terhadap perbedaan keyakinan dan pandangan yang tidak boleh dipaksakan, serta menjunjung tinggi kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Toleransi ini berlandaskan prinsip tidak ada paksaan dalam agama dan menghormati kebebasan beragama, serta mencakup perbuatan baik seperti tolong menolong dan menjalin hubungan baik dengan non muslim. Namun toleransi ini memiliki batas dan tidak berarti membenarkan semua keyakinan atau ikut serta dalam ritual ibadah agama lain, melainkan hanya memberikan kebebasan dan menghadapi tanpa mengorbankan akidah. Contoh, ada tradisi Islam, ketemu kami misalkan Pak Ma'an, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Pak Ma'an tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama lain mungkin di sela itu di Kalbar ini kan Adil, Katalino, Bacuramen dan sebagainya. Itu tradisi adat. Biarkan dia mengucapkan itu, kita mengucapkan salam. Kalau salam itu mengandung 3 unsur. Yang pertama, kita mendoakan, dan ini perintah Rasulullah. Perintah Allah dicontohkan oleh Rasulullah supaya kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi dan dapat rahmat wabarakatuh dalam keberkahan. Dan setiap salam itu ada doanya, bukan sembarang ucapan saja dan sebagainya. Tapi yang berkembang di dalam Islam itu kita, bangsa kita sekarang mulai halo bro, Pak Man ya, Pak Rizal, halo bro, halo guys, halo coy, sama-sama ucapan, satu tidak ada pahalanya di Allah. Justru kadang Islam itu kita hanya Islam itu ikut-ikutan yang tak benar. Tapi ketika kita Islam itu mengucapkan salam, itu perintah Allah, pahala di sisi Allah ada, dan kita pun juga saling mendoakan supaya kita selamat dari perjalanan, supaya kita selamat dapat akidah, supaya kita selamat, kita Islam itu adanya kecelakaan dan sebagainya, didoakan. Coba kalau misalkan kita bro, ya Pak ya, Pak siapa Pak itu? Mana bro, kita gue, coy, apa gitu ya, yang berkembang saat ini. Ya karena ikuti perkembangan dan sebagainya, supaya keren, supaya Islam itu zaman now lah, zaman macam-macam, zaman modern dan sebagainya. Yang benar yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul, makanya ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa li amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasul, kepada pemimpin-pemimpin yang kira-kira itu masih dalam koridor keimanan kita yang sama. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga dasar toleransi dalam Islam ini ada tiga item. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 di sana dijelaskan la ikra fidin, di dalam agama tidak ada paksaan. Artinya ketika kita sudah mengucapkan ya udah, tidak boleh maksa kamu harus mengucapkan ini dan sebagainya, harus mengucapkan hum santi hum macam-macam dan sebagainya, bukan, tidak bisa maksa, karena akidah kita yang kita yakini itu tadi
Inna dina 'indal Islam, agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Kita harus yakin ketauhidan sampai ke sana, bukan sebatas istilah menghormati. Sah saja menghormati, tapi jangan menggadaikan akidah. Yang pertama, tidak ada paksaan di dalam agama, di dalam konsep toleransi. Yang kedua, kebebasan beragama, sikap individu berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan tanpa tekanan dari pihak lain. Tidak ada tekanan, bebas kita dalam melaksanakan. Contoh model kita istilah itu mengundang Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau disuarakan istilah itu lantang dan pakai pengeras, itu namanya tradisi, itu namanya syar'i, fikihnya begitu. Di dalam istilah itu lain daripada pakai lonceng, teng teng teng, biarkan dia. Memang istilah itu begitulah konsepnya, masing-masing beda. Dimungkinkan pakai petasan, pakai bunga api dan sebagainya. Makanya itu saya kekasih itu bapak-bapak yang hadir pada hari ini, maghrib ini, sampaikan kepada anak-anak cucu kita supaya nanti betul-betul di dalam misalnya itu tahun baru jangan sampai ikut-ikutan, apalagi sampai sudah mengorbankan duit, beli ini, beli itu, habis itu emak sana sini. Kalaupun di sana itu nasibnya bagus, kalau tidak bagus, kadang ada saya itu arah-arahan pakai tabrak korban jiwa. Apa artinya nyawa kita? Zupuria, tapi Allah tidak meridhoinya. Karena tidak ada dalam tuntunan ketika salatul malam tidak menunggu. Makanya tradisi Islam ketika salatul ketemu salatul malam dengan fajar itu nama 1 hari. Tapi ketika Masehi itu 12 sampai 12 baru. Makanya ketika salatul kita diwajibkan puasa 1 hari, apa ini? Mulai dari fajar sampai terbenam. Bukan dari jam 12 ke jam 12, bukan. Bedanya di situlah. Makanya kita harus bisa menjelaskan kepada kaum muslimin yang barangkali hanya ikut-ikutan yang batil. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT. Selanjutnya, menghormati perbedaan sebagai kehendak Allah. Perbedaan umat manusia dalam beragama adalah realitas dengan yang dikehendaki oleh Allah dan harus diterima serta dihargai. Selanjutnya, batasan-batasan toleransi tidak mencampuri urusan akidah. Artinya bahwa toleransi berarti tidak membenarkan semua ajaran agama dan keyakinan, karena itu adalah ranah akidah dan keimanan yang harus dijaga. Orang Hindu ketika itu meninggal, dia akan dibakar. Biarkan dia. Orang Islam mandikan, kafani, sholatkan, kubur, 4 macam kewajiban kita. Kalaupun misalkan toleransi kita hanya silaturahmi melayang, hanya sekedar silakan. Tapi ketika kita mengikuti contoh model silaturahmi kebudayaan yang lain, hari raya Imlek, banyak umat kita, umat Islam, pemuda-pemuda ikut begendang, tapi begendang versi lain untuk mainkan naga, ya. Apa itu ular naga itu? Makanya ketika dia silaturahmi itu udah masuk ranah ritual dari keluar naga, masuk naga, akhirnya terakhir kan dibakar itu Pak. Itu ritualnya. Kalau tidak dibakar dia akan mempunyai keyakinan. Kita tidak tahu, begitulah. Kalau kita azan datang, kalau puasa sahur kita. Walaupun misalnya itu kita azan buka puasa dan sebagainya.
Jadi disinilah letaknya sebuah perbedaan ataupun keyakinan. Selanjutnya konsep toleransi memberikan tanpa mendukung. Islam membolehkan dan membiarkan ibadah umat agama lain, tetapi tidak berarti mendukung atau mengikuti ritual ibadah tersebut. Sudah saya singgung tadi. Penerapan toleransi ada berapa item. Di sini kami konsep ada 5 item. Yang pertama, menghormati perayaan keabahan non muslim. Silakan kita hormati, tapi jangan sampai kita ikut Islam itu ke dalamnya. Biarkan dia. Yuk kita apa? Yang kedua, menjalin silaturahmi dan hubungan baik dengan tetangga atau keluarga non muslim. Di dalam keluarga, terkadang kalau di daerah Jogja, Pak Lukman ya, Pak Lukman di daerah Jogja, Pak siapa itu? Jadi dalam satu keluarga itu ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Islam. Ya hormati saja, segera menghormati, tapi jangan istilah itu mencampuri akidahnya, ritualnya, sakralnya dan sebagainya. Yang keempat, memberikan bantuan dan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk non muslim. Jadi kalau membantu dan sebagainya tidak pandang bulu. Sifat membantu, ada kecelakaan, tidak perlu niat Islamnya non muslimnya, Hindu, Buddha dan sebagainya, tidak perlu. Tolong. Dalilnya mana? Tawa'anu 'alal birri wat taqwa wa la tawa'anu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan keji dan maksiat, durhaka dan sebagainya. Ini ranahnya. Jadi tolong menolong sama apa itu kan istilah itu harus melihat istilah itu merusak ranah akidah atau enggak. Kalau misalkan merusak, mundur. Kalau misalkan masih ada, ya kita tolong dan sebagainya. Untuk tahu itu makanya kita harus mengkaji, menggali. Tidak hanya sebatas kita hadir. Makanya di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun dan petunjuk kepada orang yang takwa. Artinya ketika kita mau petunjuk harus mempelajari dong. Kalau tidak mempelajari tidak bisa. Kita mau ujian, mau semesteran, mau naik kelas dan sebagainya, belajar dulu. Kalau tidak bisa menjawab sebuah itu pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan dalam persoalan itu. Sama di dalam agama. Walaupun organisasi lain misalkan di dalam talqin diberikan istilah itu jawaban bocoran soal, tapi ketika di dunia tidak istilah itu ketaatan tidak dilaksanakan, walaupun kiai walaupun memberikan tidak bisa menjawab sesuai dengan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah pun akan diberikan oleh Allah SWT. Dan sebaliknya ketika dia tidak berbuat salah kejahatan sedikit apa yang diperlihatkan kepada Allah. Dia di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak udah berbuat baik, berlaku maksiat tiap hari, menjudi tiap hari. Walaupun diberikan persoalan, tapi ketika dirinya sendiri tidak melaksanakan, Allah tidak akan berikan kemudahan. Yang bisa menjawab kita di dalam surah Yasin yang sering kita baca. Ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddaru wa atharahum wa kullu shay'in ahsayna fi imamin mubin. Sesungguhnya inna nahnu nuhyil hidup dan mati wa naktubu, semua itu bekas-bekasnya, wa atharahum akan ditulis oleh Allah dalam sebuah kitab mahfuz dan sebagainya. Masing-masing tangan kita, mata kita, telinga kita akan memberi kesaksian di hadapan Allah tatkala kita nanti ditanya oleh Allah. Tangan kita tidak pernah mengambil wudhu, mana bisa kita menjawab? Kita tidak pernah salah, mana kita itu bisa mengucapkan? Tidak bisa. Yakin itu namanya tauhid. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebenarnya konsep toleransi yang tadi menghargai yang selanjutnya, menghargai teman non muslim saat mereka beribadah. Jadi silakan melakukan ibadah. Kalau misalkan
yang misalnya itu anggota polisi, tentara maupun yang lain, ormas-ormas yang lain mengadakan pengepaman supaya dia aman dan sebagainya, sah-sah saja supaya ibadah misalnya itu beliau aman. Sebaliknya, ketika kita hormat Islam, kita melakukan ibadah lain. Artinya itu tadi, lakum dinukum waladin, agamamu agamamu, agamaku agama dan sebagainya. Orang lain ketika dia sila itu dihalalkan makan babi untuk dia, ya silakan, tidak usah dihina. Dia anjing dan dimakan, ya menurut keyakinan dia semua barang dia makan itu adalah karunia Tuhan. Kalau kita ada yang halal, ada yang haram, karena apa? Ada alasannya dan ada dasarnya, yang mengharamkannya, yang menghalalkan dan sebagainya. Walaupun misalkan itu barang halal, ayam halal, tapi menyembelihnya diapakan, persembahkan untuk yang lain selain daripada Allah, tidak menjadi haram, untuk sesaji dan sebagainya haram. Tapi ketika hanya lillahi ta'ala, ini saya sembelih bismillahirrahmanirrahim, sembelih sesuaikan dengan istilah itu, dengan tuntunan fikih yang ada. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi menginjak ke materi bahwa untuk Nataru itu ada ulama yang berbeda pendapat. Yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan, yang satu mengharamkan, yang satu menganjurkan. Apa alasannya? Saya bacakan ya. Jadi secara umum pandangan umat Islam terhadap Natal berbeda-beda, terbagi menjadi dua pandangan utama. Ada yang melarang umat Islam ikut serta dalam perayaan Natal karena dianggap bertentangan dengan akidah Islam, terutama konsep keesaan Tuhan. Dan ada pula yang memperbolehkan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal dengan alasan dengan batasan, yaitu dengan sikap toleransi dan tidak ikut dalam ritual keagamaan. Jadi tadi di atas telah kami singgung, yaitu ada yang berpandangan melarang, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ini ada tiga alasan. Yang istilah itu yang membolehkan ini ada 4 alasan. Jadi ini dikuatkan oleh ulama atau fatwa ulama. Ada 3 item yang nanti saya ambil kesimpulan. Jadi yang pertama dulu kita gali pandangan yang melarang. Yang pertama adalah beralasan bertentangan dengan akidah. Natal merayakan Yesus sebagai anak Tuhan, yang bertentangan dengan keyakinan Islam dengan tentang keesaan Tuhan, yaitu tauhid. Di atas kami singgung tadi di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Esa itu adalah mutlak, tidak bisa dibagi-bagi. Beda kalau misalkan Tuhan itu satu. Kalau Tuhan itu satu, ada 2, ada 3. Kalau esa itu mutlak, tidak bisa dibagi-bagi. Sisi lain bahwa agama non Islam utamanya salah satu saudara-saudara kita yang berkeyakinan dengan agama Nasri, dia mengatakan bahwa Tuhan itu 3, Trinitas, Tuhan Allah, Tuhan Bapa dan sebagainya. Saya kurang paham. Yang jelas kalau Tuhan kita Allah, selain daripada Allah tidak ada. Jadi ini yang istilah itu melarang. Konsep kenapa sih kita istilah itu dilarang untuk istilah itu mengucapkan, atau kita istilah itu beristilah itu mengucapkan selamat, sedangkan Allah saja jelas ayatnya tadi di dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islam madinah fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahwa barang siapa memeluk agama Islam selain daripada agama Islam, maka semua amaliyahnya tertolak dan besok di akhirat merupakan orang-orang yang rugi. Allah di dalam firman-Nya jelas. Jadi tidak diapakan. Karena istilah itu, bayangkan istilah itu, saya contoh kecil saja. Di dalam masjid Imam Bonjol, ketuanya 3. Bagaimana Pak? Yang satu, ketua satu, ini dibikinnya ada warna cat hitam.
Ketua yang kedua ini dicat merah, yang dicat oranye. Habislah. Sama dunia yang maha mengatur, lillahi ma fis samawati wal ard. Ini Allah SWT mengatur kapan hujan, kapan ini, kadang ada bala, ada mengatur semua. Kapan siapa yang dimatikan ini tidak bisa kita. Kalau istilah Tuhan itu lebih daripada satu, ya. Kalau misalkan yang lain istilah itu non istilah, ya silakan aja, monggo gitu, Pak. Kita tidak mencampuri, kita menegakkan akidah kita, qul huwallahu ahad. Allah adalah Maha Esa. Lam yalid, Allah somad. Allah adalah tempat meminta bersandar apapun persoalan kehidupan kita, baik persoalan pribadi, baik persoalan keluarga, baik keluarga masyarakat, baik keluarga negara. Allah akan beri solusi yang terbaik. Hari ini ataupun udah berapa hari yang lalu, jelas itu Allah menunjukkan ayat idza zilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi mengeluarkan dengan apa yang ia keluarkan, idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu asqalah, dan bumi itu mengeluarkan apa yang ia kandungkan, baik istilah itu berupa air di istilah itu disinari matahari, naik ke atas dia hujan melebihi target apa ya kehendak Allah. Afala taqilun, afala tadzakarun. Dengan adanya kejadian itu, kita untuk berpikir salah apa dengan Allah memberikan ini. Berakal salah, akal saya harus berpikir, kenapa dia saya benar-benar Allah? Inilah sebuah zikir, bukan sebatas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Secara harfiah tiada Tuhan selain Allah, tapi secara hakikatnya, secara kaidah semua tidak ada yang mengadakan, ada sesuatunya yang ada di bumi dan seluruhnya yang ada. Allah punya kehendak, tidak bisa siapapun yang menghalanginya. Yasin 82. Innama 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah kehendak dengan sesuatu, hanya kun fayakun, selesai. Kayu-kayu yang luar biasa model macam yang kita melihat di televisi, mungkin di dunia pakai esa, pakai ribuan, tapi Allah dengan kun fayakun, cukup dengan air yang diapakan sudah Allah lihatkan mata kita supaya kita berpikir. Inilah kehendak Allah, siapapun tidak ada. Azab diberikan kepada orang yang bermaksiat, murka kepada Allah, kepada orang yang taat kepada Allah akan menguji semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pandangan yang berikut, item kedua, mengikuti ritual keagamaan, yaitu mengikuti perayaan Natal dianggap sama saja dengan ikut serta dalam ibadah agama lain yang dilarang dalam syariat Islam berdasarkan hadis. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Jelas hadisnya. Saya kan hanya istilah itu anak biar suka, belikan petasan, belikan bunga api, belikan trompet dan sebagainya. Trompet itu budaya Yahudi. Bunga api, petasan dan sebagainya untuk menandakan sesuatu dan sebagainya, itu adalah budaya Majusi. Menuntut lonteng dan jam 12 kita selalu apikan petasan dan bunga api dan sebagainya. Dalam Islam tidak ada ajarannya. Kalau ketika kita hanya sebatas itu yang penting euforia, ya euforia itu yang maksiat banyak itu euforia. Tapi Allah ridho atau enggak, itu kuncinya sebagai standarnya. Jamaah mari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Item selanjutnya, mengakui dalam doktrin agama lain, mengucapkan selamat Natal secara langsung dianggap sebagai pengakuan atas keyakinan Kristen. Ini yang tadi yang pandangan yang melarang. Ya kita gitu, jangan sampai istilahnya dicampur adukan.
Itu tadi dalam surat Al-Baqarah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ayat yang lain menegaskan, apakah kita masih ragu? Allah firmankan lagi, disinggung dalam Al-Qur'an, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Segala sesuatu yang datang oleh Allah itu hak. Yang dikatakan haram, yang dikatakan batil. Yang Allah akan mendatangkan ini perbuatan itu perbuatan berpahala, yang mendatangkan nilai murka dan sebagainya. Di dalam surat Al-Ibrahim yang sering kita populer kita baca ini, la in syakartum la yazidanakum wa in kafartum inna adzabillahi syadid. Bersyukur atas segala nikmat Allah, niscaya Allah akan limpahkan rahmatnya. Tapi ketika kita ingkar, berkhianat, apa yang diberikan oleh Allah, karunia yang diberikan oleh Allah, rahmat yang diberikan oleh Allah, segala apa yang dibutuhkan kita oleh Allah, tanpa kita itu meminta, apa ancamannya bang? Allah akan azab lebih pedih. Ayatnya itu jelas. Ayat yang lain juga menegaskan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kenapa Al-Qalam dijaga? Karena Allah menjaga firman-Nya itu, dari mulai firman-Nya diturunkan sampai saat ini. Penghafid bukan hanya 1-2 orang, ribuan bahkan jutaan yang hafid Al-Quran. Boleh dicek di lapangan bahwa selain daripada kitab Al-Quran yang bisa dihafal, kitab yang lain silakan aja dicari. Tak bisa. Itulah namanya rahmat Allah SWT. Bukan hanya yang dewasa saja, anak orang yang 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, yang balita mampu untuk menghafal Al-Quran yang jumlahnya 6.666 dengan lancar. Bagaimana juznya, ayatnya kemana? Karena adanya rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, mustahil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tinggal berapa menit lagi ya Pak Man ya. Pandangan yang memperbolehkan, tadi yang melarang, sekarang yang memperbolehkan. Nanti saya simpulkan, langsung saya baca aja untuk ngejarin 5 berapa ini ya Isa 2 menit ya, saya bacakan aja. Nanti kalau misalkan diapakan tidak tuntas, yang saya tuntas walaupun saya bacakan nanti bisa sudah masuk di dalam pemikiran kita, yaitu pada yang memperbolehkan toleransi dan akhlak mulia. Mengucapkan selamat Natal bisa dilakukan sebagai bentuk toleransi dan akhlak mulia untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga atau kerabat muslim yang sesuai dengan prinsip toleransi dalam Islam. Misalnya mengutip surat Al-Kafirun ayat 6 disampaikan tadi, untuk mengagamalakum dinukum waladin. Yang kedua, tidak ikut ritual yang membolehkan, boleh ada tapi tidak dia ritual, hanya sekedar gotong royong, muamalah saja dan sebagainya, bukan ibadah yang lain. Jadi batasan adalah tidak boleh mengikuti rangkaian ritual atau ibadah dalam perayaan Natal. 3 adalah tidak mengakui teologi, yaitu ucapan selamat tidak boleh dimasukkan di dalam pengakuan atau pembenaran terhadap ideologi keagamaan yang diyakini umat Kristen. Selanjutnya tujuannya adalah menunjukkan citra Islam yang ramah dan toleransi tanpa menghilangkan keimanan dan identitas Islam itu sendiri. Contoh dari fatwa ulama yang sudah disampaikan dari Majelis Ulama, yaitu pernah mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam ikut serta dalam perayaan Natal beragama. Buya Hamka juga berpendapat ulama yang pernah menjabat sebagai ketua MUI menarik fatwa bahwa haram merayakan Natal bersama karena kesalahpahaman dengan pemerintah dan tidak melarang ucapan selamat Natal. Ulama kontemporer saat ini adalah beberapa ulama modern seperti Syekh Yusuf Al-Qadrawi maupun Syekh Ali Jamaah memperbolehkan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Terakhir yang saya apakan bagaimana suatu pendapat dari Muhammadiyah. Saya bacakan terakhir dari kesimpulannya, yaitu menurut fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, menghindari mengucapkan selamat Natal dianjurkan, tetapi tidak secara mutlak haram karena sifatnya dapat berubah tergantung kondisi dan niat. Sikap yang lebih ditekankan adalah tidak mengikuti upacara ibadah, tapi tetap bisa membantu dalam urusan sosial dan
muamalah atau interaksi yang tidak melibatkan ritual keagamaan. Tadi sudah saya singgung di atas. Kesimpulannya ada panduan menurut fatwa Muhammadiyah, dianjurkan untuk tidak mengucapkan Muhammadiyah menyarankan umat Islam untuk tidak mengucapkan selamat Natal demi menghindari hal-hal yang syubhat ataupun tidak jelas hukumnya dan tidak merusak akidah. Boleh membantu urusan sosial dalam konteks kantor atau acara sosial, membantu persiapan perayaan seperti menata kursi, menyiapkan minuman atau dekorasi diperbolehkan selama tidak melibatkan ritual sakralisasi dalam ibadah keagamaan. Menghormati kerukunan dalam sosial, di mana kerukunan antar umat beragama diperlukan, seperti dalam masyarakat minoritas. Mengucap selamat Natal bisa dianggap boleh sebagai bentuk toleransi selama ini tidak dilakukan secara rutin dan tidak menyentuh akidah. Menghindari ritual ibadah, mengikuti proses ibadah Natal hukumnya haram karena terkait langsung dengan akidah dan ibadah lain. Kesimpulannya adalah bahwa menyikapi perbedaan pendapat dalam fatwa ini, Muhammadiyah mengambil posisi hati-hati. Mereka menganjurkan untuk tidak mengucapkan untuk menghindari keraguan-raguan, namun memperbolehkan partisipasi dalam urusan duniawi non ritual keagamaan sebagai bentuk toleransi sosial, terutama di lingkungan yang membutuhkan kerukunan. Demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, mari kita sampaikan kepada anak-anak dan cucu kita yang belum hadir ini, supaya nanti ketika ada perayaan Natal dan Tahun Baru, silahkan selalu non agama lain, kita tetap selalu memegang akidah kita. Demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.